Membantu penguburan orang asing. Namaku tertulis di batu nisan. Kisah horor. Peristiwa ini terjadi ketika aku masih tinggal di desa kecil tempat istriku dibesarkan. Desa itu tenang, warganya saling mengenal, dan hampir tidak pernah ada orang asing menetap lama. Justru karena itulah, kejadian ini terasa sangat janggal sejak awal. Suatu sore, menjelang maghrib, kepala dusun datang ke rumahku. Wajahnya tampak tegang. Ada orang meninggal, katanya singkat. Tidak ada identitas, tidak ada keluarga. Kami butuh bantuan untuk penguburan. Di desa, menolak membantu penguburan adalah hal yang dianggap tidak pantas. Aku pun ikut, bersama beberapa warga menuju balai desa. Di sana terbaring sebuah jenazah laki-laki, ditutup kain putih. Anehnya, tidak ada satupun warga yang mengaku mengenalnya. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang. Bahkan pakaiannya pun sederhana, tanpa tanda pengenal apapun. Saat kain wajahnya terbuka sedikit, aku merasakan sesuatu yang tidak enak. Wajahnya terlihat samar, seperti sulit diingat. Aku menoleh ke orang di sebelahku. "Kamu kenal dia?" tanyaku. Ia menggeleng. "Kalau kamu tanya aku besok, mungkin aku juga lupa wajahnya." Perkataannya membuat tengkukku meremang. Penguburan dilakukan malam itu juga, di pemakaman lama desa. Kuburan yang jarang dipakai, karena letaknya agak jauh dan dekat hutan. Saat jenazah diangkat, aku terkejut. Petinya terasa sangat berat, lebih berat dari ukuran tubuh orang di dalamnya. Saat kami berjalan menuju makam, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada suara jangkrik, angin pun berhenti. Hanya terdengar bunyi langkah dan nafas kita sendiri. Setelah jenazah diturunkan ke liang lahat, seorang warga menancapkan batu nisan sederhana. Aku melangkah mendekat untuk melihat tulisannya. Dan saat itulah, kakiku terasa lemas. Di batu nisan itu, tertulis sebuah nama. Namaku. Lengkap, tanpa salah satu huruf pun. Aku menoleh cepat ke warga lain. "Ini salah, ini nama saya." Mereka saling berpandangan bingung. "Bukan," kata salah satu dari mereka pelan. "Dari tadi memang itu yang tertulis." Aku merasakan keringat dingin mengalir di punggungku. Aku mencoba menghapus tulisan itu dengan tanganku, tapi batu itu dingin dan tulisannya seperti menyatu, tidak bisa dihapus. Yang lebih mengerikan, di bawah namaku tertera tanggal yang belum terjadi. Tanggal 7 hari dari malam itu. Aku pulang dengan tubuh gemetar. Malam-malam berikutnya, aku tidak bisa tidur. Setiap kali terpejam, aku bermimpi berada di dalam liang lahat, mendengar suara tanah disekop perlahan di atas kepalaku. Setiap pagi, sepatu di depan rumah selalu kotor oleh tanah merah. Padahal, aku tidak kemana-mana. Aku kembali ke makam pada hari ketiga. Batu nisan itu masih ada. Namaku masih tertulis jelas. Tapi kini, di bawahnya ada kalimat kecil yang baru. Yang membantu akan digantikan. Aku menemui tetua desa dan menceritakan semuanya. Wajahnya pucat saat mendengar ceritaku. "Orang itu bukan orang asing," katanya pelan. "Ia hanya belum punya nama sampai ada yang membantunya." Aku bertanya, apa maksudnya? Tetua itu menatapku lama. "Kadang, kematian mencari pengganti, dan desa ini sudah lama tidak mendapat jatahnya." Malam ke-6, aku demam tinggi. Aku mendengar suara langkah di halaman. Suara sekop menghantam tanah. Semakin dekat, semakin dekat. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi subuh hari ke-7, aku masih terbangun. Istriku menangis lega. Saat matahari terbit, aku kembali ke makam dengan sisa tenaga yang ada. Batu nisan itu kosong. Tidak ada nama, tidak ada tanggal. Namun di sudut pemakaman, aku melihat satu liang baru, masih terbuka, seolah menunggu. Sejak hari itu, aku pindah dari desa itu. Dan sampai sekarang, aku tidak pernah lagi ikut membantu penguburan orang yang tidak kukenal. Karena kadang, yang kita kuburkan bukan orang asing, melainkan takdir yang sedang mencari nama pengganti.